Episode 104, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Bart, yang Guo memandang William dengan curiga, dan tidak bisa melihat lelucon di wajahnya. Apa maksud orang ini? Apakah dia tahu siapa Bart? Itulah dewa semua orang, karakter mitos. Dengan kekayaan bersih ratusan miliar, itu adalah di antara sedikit teratas dalam daftar Forbes Global. Pria sebesar itu, apakah eksistensi yang dipuja oleh seluruh orang, apakah itu berarti Anda dapat melihatnya dengan santai? Oke, William, apakah kamu membual dan kecanduan, kan? Jadi Yang Guo hanya memperlakukannya seperti William bercanda, dan memberinya tatapan pahit dan berhenti memperhatikannya. Jika William mengetahui pikiran batin Yang Guo saat ini, dia akan tertawa gila. Apakah minibus itu sangat kuat? Miliaran kekayaannya semuanya dikelola untuk dirinya sendiri. Menggelengkan kepalanya tanpa daya dengan senyuman pahit, William berjalan keluar dari kompleks itu dengan diam-diam ke tempat yang jauh, mengeluarkan ponsel lain, dan setelah melihat-lihatnya untuk waktu yang lama, dia menemukan nomor Barret dan memanggilnya. Segera ada suara yang sangat bersemangat dan menakjubkan di ujung telepon, berusia beberapa tahun, dalam bahasa Toraja yang kurang standar, dan berkata, "Tuan William yang terhormat, apakah itu Anda? Saya telah menunggu panggilan ini terlalu lama. Saya tidak menyangka Tuan William Chen yang terhormat mengingat saya." Saat dia berkata, tangisan pelan datang dari ujung telepon yang lain. William tampak malu dan buru-buru berkata, "Minibus, di mana kamu menjadi kaya baru-baru ini? Jangan membuat lelucon tentang saya, Tuan William. Aset Anda yang telah saya investasikan di industri global, saat ini bernilai 1.310 miliar, apa kamu mau datang dan melihat-lihat?" Saat ini, Bart yang berada di manor mewah ala Eropa tampak hormat, dan puluhan maid di sekitarnya juga sangat terkejut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuat Tuan Barret begitu hormat. Bahkan sekretaris wanita bertubuh panas, berambut pirang dan bermata biru di sampingnya memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. "Tidak, aku akan memberitahumu sesuatu. Datanglah padaku jika aku punya waktu. Aku punya teman yang ingin bertemu denganmu," kata William dengan tenang. "Tuan William, saya pasti akan memenuhi permintaan Anda. Saya akan terbang dan biarkan teman-teman Anda menunggu saya," kata Bart bersemangat. William buru-buru berkata, "Jangan terlalu cepat, tunggu sebentar. Oke, ada yang harus saya lakukan, tutup telepon dulu." Minibus ini benar-benar ramah tamah. "Tuan William, apa yang perlu saya bantu?" Baget di ujung telepon tidak sabar untuk membantu William. Ini adalah pemberi semua hartanya, tanpa William, tidak akan ada Bahait. "Tidak, hadiri pesta ulang tahun kakek istriku," kata William, lalu menutup telepon. Dan tak lama setelah menutup telepon, Barret mondar-mandir di ruang konferensi yang megah. "Alice, bantu aku memesan tiket ke Huaxia segera. Aku akan terbang ke Huaxia. Juga, bantu aku mencari tahu siapa kakek istri Tuan William. Jika dia punya properti, kita akan berinvestasi." Dengan bersemangat, "Pilih saja 1 miliar dulu." Sekretaris wanita seksi dan panas itu menjawab, "Bos yang baik, saya akan segera melakukannya." Setelah itu, dia mengayunkan pantatnya yang lurus, berbalik dan pergi. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke sisi William, dia tidak tahu sama sekali, dia membuat tolong dengan panggilan telepon. Sekitar setengah jam kemudian, industri keluarga yang disuntik dengan investasi 1 miliar oleh kelompok keuangan besar. Tapi sekarang, yang naik turun masih belum tahu. William kembali ke perjamuan dan duduk di samping Jiang Wan. "Dari mana saja kamu?" Jiang Wan bertanya. "Pergi ke toilet," jawab William. Di atas jamuan makan, Yang Kai Feng, berbicara dengan beberapa anak dan temannya. Semua orang juga melangkah maju untuk memberi selamat kepada Yang di hari ulang tahunnya. "Saya berharap kakek saya hidup bahagia daripada Nanshan seperti Laut China Timur." Yang Tai melangkah maju untuk memberi selamat, membagikan hadiahnya, dan berkata dengan penuh kemenangan, "Kakek, inilah yang saya lihat di pasar batu giok hijau atas, khusus untuk orang tua Anda." "Asuan Wu." Yang Kai Feng tersenyum, menepuk pundak Yang Tai, dan tersenyum, "Oke, cucuku sayang, ayo, ini untukmu dari kakek." Saat dia berkata, Yang Kai Feng mengambil satu amplop merah besar diserahkan kepada Yang Tai. Amplop merah secara alami adalah sebuah kartu, 1 juta. Yang Tai mengambilnya dengan senang hati, dia juga menghabiskan ratusan ribu untuk jade Xuan Wu. Kali ini dia menghasilkan banyak uang. William menyaksikan adegan ini, mencibir di dalam hatinya, dan bergumam, "Xuan Wu. Bukankah itu bujangan berusia 1.000 tahun?" Jiang Wan segera menendang William di bagian bawah meja, dan memberinya tatapan kosong, "Jangan bicara omong kosong." Willy mengangkat bahu dan tampak acuh tak acuh.
Dia tidak tertarik pada keluarga yang tua dan muda, hanya Bao. Di samping, telinga yang Guo tajam dan dia mendengarnya secara alami, dan menatap tajam William, yang membuat kesannya semakin buruk. Orang ini tidak hanya menyombongkan diri, tetapi juga kasar di setiap kesempatan. Berikutnya adalah Yang Hua, yang memberi saya kaligrafi. Kakek, ini adalah tulisan tangan Wang Kewei, seorang master studi Cina. Lihatlah keempat karakter ini, kaya dan penuh keberuntungan. Kakek yang sangat menyukainya dan terus memuji Yang Hua. Tiba-tiba, Yang Hua menunjukkan wajahnya di depan semua orang, sangat bangga. Wajah Yang Tai berubah sedikit. Yang Hua secara alami menerima amplop merah dan berdiri di samping dengan gembira. Yang Jinghai, putra tertua dari keluarga Yang, juga mengangguk sedikit, putranya yang tidak efektif akhirnya menguasai putra keempat. Yang Jingshan diam-diam meremas tinjunya, dia adalah anak tunggal, dan dia terlalu cuek dan memanjakannya. Tampaknya setelah kembali kali ini, dia harus mengajarinya. Jika tidak peduli seberapa besar kekayaannya, itu tidak akan cukup bagi Yang Tai untuk kalah. Ketika tiba giliran Yang Guo, dia bangkit, menatap Jiang Wan dan William, dan menghela nafas. Kakek, ini pemberitahuan masuk Harvard. Saya akan belajar untuk gelar PhD. Yang Guo langsung membagikan pemberitahuan. Ini adalah cara pemberian hadiah Sueba, sangat rendah. Semua orang yang rendah hati menunjukkan ekspresi terkejut. Harvard, institusi tertinggi. Mata Sile Yang Kaifeng menyipit, menahan pemberitahuan itu, dan tidak bisa tidak memuji, oke. Putri tertua benar-benar tidak mengecewakan saya. Keluarga yang saya akan menjadi pahlawan sekolah menengah wanita. Hahaha, sekelompok orang mengikuti untuk memuji. Yang Kaifeng memberikan amplop merah itu, dan Yang Guo menerimanya. Kemudian, di mata harapan semua orang, Yang Su, yang telah duduk sepanjang waktu, bangkit perlahan, berjalan ke Patua Yang dengan tangan kosong, dan dengan tenang berkata, kakek, saya sedang terburu-buru, tidak ada hadiah. Semua orang tercengang ketika mendengarnya. Naik, tidak membawa hadiah. Ini tidak seperti gaya Yang Su. Melihat Yang Jinghai lagi, dia duduk dengan tenang, minum secangkir teh, dan tampak tenang dan tenang, seolah-olah dia sudah mengetahuinya sebelumnya. Begitu Yang Tai dan Yang Hua mendengar ini, mereka tidak sabar untuk melompat keluar dan menuduh, Yang Su, untuk pesta ulang tahun yang begitu penting, Anda tidak menyiapkan hadiah sebelumnya, bukankah Anda sama sekali tidak melihat kakek? Provokasi. Yang Su mengangkat alisnya, dan di pupil mata Gu Jingwubo, ada tatapan idiot. Yang Kaifeng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, perusahaan Suer sangat sibuk, jika kamu melupakannya, kamu akan melupakannya. Ini adalah kasih sayang Yang Kaifeng pada Yang Su. Sulit bagi semua orang untuk mengatakan apapun. Namun, di detik berikutnya, Yang Su dengan samar berkata, kakek, saya telah memenangkan proyek pengembangan oasis di selatan kota. Singkatnya, semua orang di aula dalam segera mengalihkan pandangan mereka ke Yang Su. Ini luar biasa. Hadiah ini, tinggi. Stabilkan penonton secara langsung. Proyek pengembangan oasis di selatan kota adalah proyek 300 juta yuan. Jika keluarga yang menurunkannya, keuntungan masa depan akan kurang dari 500 juta. Dengan kata lain, Yang Su secara langsung membantu keluarga yang menghasilkan 500 juta keuntungan. Mengerikan. Sejauh ini, Yang Jinghai, yang duduk kokoh, hanya tersenyum tipis. Kaifeng yang gembira berdiri, menatap Yang, bertanya, benar-benar menang. Yang mengangguk dan berkata, Won, baik, selama 3 sebuah kata yang bagus sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Yang Kaifeng sedang bersemangat dan bersemangat saat ini. Seperti yang diharapkan dari cucu saya yang paling optimis, keluarga yang berharap untuk sukses. Yang Kaifeng tidak bisa membantu tetapi mengangguk memuji, berpaling untuk melihat Yang Jinghai, dan berkata, Jinghai, bisnis keluarga masa depan dapat diserahkan kepada Suer, biarkan saja dia, saya tidak khawatir jika dia ada di sana. Sebuah keributan. Ini untuk menyerahkan kekuasaan. Kakek yang telah memutuskan untuk melatih Yang Su untuk menjadi pewaris. Yang Jinghai menjawab, ayah yang baik. Yang Su mengambil tempat duduknya, di sebelah Yang Jinghai, dan mendapat kalimat terakhir, kerja bagus, tanya saya jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan membantu Anda dengan formalitas. Yang Su mengangguk. Pada saat ini, aula dalam semarak, dan mereka yang datang untuk merayakan ulang tahun semua mengangkat kacamata untuk memberi selamat kepada Tuan Yang dan memberi selamat kepada keluarga Yang karena telah mendapatkan proyek pengembangan oasis Chengnan. Pada saat ini, status keluarga Yang di kota Sangjiang akan ditingkatkan lagi. Hanya Yang Jingshan keempat tertua yang tidak senang dan menatap Yang Tai dengan ganas. Bukan hal yang baik.
Yang Tai juga tahu bahwa ayahnya tidak patuh sekarang, dan sekilas, dia melihat William yang sedang duduk dengan Jiang Wan di halaman luar, berbicara dan tertawa. Saat itu, dia bangun dan tersenyum sinis, "Kak Jiang Wan, kenapa kamu tidak datang untuk merayakan ulang tahun kakekmu? Hadiah apa yang kamu berikan, tunjukkan pada kami." Dalam satu kalimat, semua orang menatap aneh mereka. Meja di samping pintu di halaman luar. Penampilan ini rumit, mengejek, menghina, dan marah. Kemarahan itu secara alami datang dari Yang Guilan. "Sialan, aku tahu aku akan malu." Jiang Wan juga sangat gugup. Dia melirik ke arah William. Yang terakhir mengeluarkan kotak brokat kecil langsung dari sakunya dan menyerahkannya kepada Jiang Wan. "Tidak apa-apa, antarkan." "Tidak apa-apa." Jiang Wan mengambil Xiao Jin. Dia sangat curiga dan gugup. "Saat ini, jika Anda membuat lelucon, Anda akan sangat malu. Lupakan saja, bawa kembali William bersama William setelah kesepakatan besar." Kemudian, di bawah tatapan tidak baik dari semua orang, Jiang Wan mengambil kotak brokat kecil yang diberikan oleh William, bangkit perlahan, dan berjalan menuju aula dalam. Bersambung.